Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andina Saraswati, NIM 2100005094 dari kelas 2 BPKSD. Di sini saya akan membagikan video mengenai tutorial menggunakan platform digital yang mana dapat digunakan untuk masalah pendidikan atau education. Nah, saya di sini mengeditnya menggunakan Camtasia video yaitu pada yang tahun 2022. Nah, aplikasinya adalah ini Camtasia Video. Dan saya menggunakan platform digital yaitu Canva. Canva itu dapat diakses melalui Google Chrome atau menggunakan Microsoft Edge. Nah, saya akan mengaplikasikannya menggunakan Google Chrome. Oke, kita buka Google Chrome-nya. Dan kemudian diketik, yaitu canva.com. Nah, ini sedang loading. Nah, untuk ini banyak sekali pilihannya. Dan kita membuka Canva yang situs webnya www.canva.com. Ya, nah itu. Kemudian diklik saja. Ini sedang loading. Agak lama ya. Nah, setelah itu ini sudah mulai muncul tampilannya. Ini tinggal disilang saja. Oke, klik silang. Nah, ini saya pribadi ya, akun Canva pribadi. Jika teman-teman menggunakan Canva Pro, itu nanti akan ada tampilannya tersendiri. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihannya seperti untuk presentasi, media sosial, kemudian video, produk cetak, dan masih banyak lagi. Jadi klik lainnya. Nah, ini ada seperti infografis pendidikan, kemudian untuk mengedit foto pendidikan juga bisa menggunakan kolase foto, wallpaper desktop, grafik, dan masih banyak lagi. Bisa untuk sampul buku juga. Oke, di sini saya akan mencoba membagikan video pendidikan itu tentang membuat presentasi nih. Di presentasinya itu bisa dikemas sekreatif mungkin yang mana menarik para peserta didik untuk melihat. Nah, ini bisa membuat desain sendiri dengan ukuran yang ditentukan. Ini bisa untuk poster, resume, sertifikat juga bisa, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini saya akan membagikan tentang cara presentasi. Ini menggunakan template, sudah ada template-nya sendiri. Tetapi jika teman-teman ingin kreatif sendiri dengan membuat desain juga bisa. Di sini saya akan memilih template-nya yaitu ini. Tinggal diklik saja yang template yang teman-teman inginkan. Setelah itu menunggu loading. Nah, ini udah mulai muncul ya. Sedang menunggu loading. Nah, ini sudah mulai muncul ada beberapa template di sini. Bisa digeser-geserkan. Nah, ini tinggal diedit saja nih. Ada template 1, template 2. Ini bisa dipindah posisinya menjadi yang 2 menjadi di template pertama, 3 di template kedua, dan seterusnya. Tetapi saya yang template pertama tetap template pertama ya karena akan menyusun judul. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan judul. Misal nih, judulnya yaitu tentang teknologi pendidikan. Oke, kemudian yang bawah itu apa nih teknologi pendidikan submaterinya yaitu tentang media sosial sebagai sumber belajar. Nah, ini sedang
banyak sekali diperbincangkan oleh anak-anak muda zaman sekarang ya, media sosial itu sebagai sumber belajar. Kemudian itu secara otomatis akan tersimpan nih. Ini semua perubahan akan tersimpan secara otomatis nih. Jadi di awan ini seperti awan terus ada centangnya itu tuh menandakan bahwa semua perubahan secara otomatis akan tersimpan. Di sini bisa diedit nih dengan nama teman-teman, misalnya Putri Andina Saraswati. Menuliskan NIM 2100005094 dari kelas 2B PGSD. Nah, ini ukurannya juga bisa diedit, ditarik aja. Nah, ditarik, kemudian diedit. Jenis fontnya juga bisa diedit. Klik yang teks itu, terus teman-teman pilih sesuai dengan pilihan teman-teman ya. Saya ini memilih ini font jenis ini. Nah, secara otomatis akan tergantikan. Ini warnanya juga bisa diganti-ganti. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman semuanya. Ini juga bisa diganti bagian template-nya, warnanya juga bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman semuanya. Nih, nah ini tadi yang tepi, sekarang yang bagian dalamnya. Nah, jadi lebih selaras ya. Kemudian ini masuk ke slide kedua. Jadi tuh ini bisa ditulis nih. Misal masuk ke materinya. Misalnya adalah media sosial. Apa aja nih. Nah, itu bisa di-delete teman-teman. Ini juga bisa di-delete. Sekiranya, oh ini nggak penting, itu bisa di-delete. Ya, ini bisa di-delete. Klik tinggal ditekan 2 kali, kemudian klik backspace pada keyboard. Nah, otomatis akan ke-delete. Oke, nah sudah ke-delete semuanya. Ini topik 1 ditulis apa, teman-teman membahas apa. Misalnya TikTok. Nah, ditulis TikTok. Yang kedua adalah fitur-fitur TikTok. Nah, setelah itu, sudah selesai. Nah, ini tuh seperti template yang nggak penting itu bisa di-delete ternyata teman-teman. Nah, ini hapus halaman. Jadi klik yang 3.3 di atas itu, kemudian klik hapus halaman dan hapus satu halaman, hapus. Nah, ini klik hapus satu halaman. Oke, secara otomatis akan terhapus. Jika menambahkan halaman juga bisa, teman-teman. Nah, ini nanti bisa dikreasikan sekreatif mungkin menggunakan elemen yang ada. Ini teman-teman bisa memilih elemen secara sendiri, sekreatif mungkin, dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misal nih, akan mencari apa? Misalnya adalah mencari logo TikTok ya. Logo TikTok, keywordnya, kata kuncinya tergantung teman-teman ingin memilih apa. Jadi misalnya adalah TikTok, secara otomatis akan keluar logo TikTok. Nah, ini tinggal diseret, kemudian diletakkan di yang sesuai tempat yang diinginkan teman-teman semuanya. Oke, nah ini ukurannya tuh bisa diganti-ganti, mau besar, mau kecil, dan posisinya juga bisa dipindah-pindahkan. Nah, ini bisa ada garis dan bentuk, itu bisa juga nih, banyak sekali pilihannya. Misalnya saya bentuk lingkaran. Oke, nah akan masuk. Dan warnanya juga bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan teman-teman nih. Canva itu menyediakan berbagai fitur yang mana sangat mendukung sekali mengenai untuk proses pembelajaran. Nah, ini secara otomatis akan tersimpan. Dan ini teks, menambahkan teks. Nah, ini loading nih, loading. Nah, menambahkan teks itu ada yang ukuran kecil, kemudian ukuran sedang, dan ukuran besar. Saya akan memilih menggunakan ukuran yang kecil, karena untuk isi materi. Ada TikTok merupakan
platform digital yang digunakan untuk membagikan video pendek. Nah, jika sudah selesai menuliskannya, kemudian teman-teman bisa di-draw, di-block, kemudian eh, fontnya itu bisa dipilih jenisnya. Kemudian ukurannya juga bisa dipilih sesuai request mau ukuran berapa, misal 20, nanti secara otomatis akan berubah bentuk dengan ukuran 20. Nah, selanjutnya yaitu adalah fitur gaya. Ini adalah warna ya. Jadi warna yang teman-teman pilih itu akan selaras seperti ini. Dan bagan juga ada bagan-bagannya. Kemudian unggahan. Unggahan itu adalah mengunggah media dari galeri teman-teman. Jika sudah diunggah, itu secara otomatis akan tersimpan di Canva-nya dan seperti ini. Misalnya nih, tinggal diklik saja dan ukurannya itu bisa diatur sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Dan bisa kemudian jika sudah selesai dibagikan nih. Setelah itu klik unduh, yang mana klik unduh ini nanti akan berbentuk PDF. Standar itu disarankan dari Canva-nya ya teman-teman. Nah, tinggal klik unduh saja. Jika akan berbentuk PowerPoint itu di scroll ke bawah dan klik lainnya. Nah, scroll ke bawah lagi nanti akan ada Microsoft PowerPoint. Disimpan nanti bentuknya akan Microsoft PowerPoint. Teman-teman juga bisa merekam presentasi melalui Canva-nya secara langsung. Nah, begitu teman-teman mengenai tutorial cara menggunakan aplikasi Canva. Cukup mudah dan bisa menarik peserta didik ya teman-teman semuanya. Cukup sekian video yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.